Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, tidak bakalan mampu dia akan mengundurkan dan memajukannya. Pilihannya sekarang, saudaraku, sudahkah kita mencari ilmu bagaimana sukses menghadapi kematian? Sudahkah kita mencari ilmu bagaimana sukses setelah kematian kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menghidupkan dan zat yang maha mematikan. Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang kita tahu bahwa kendatipun beliau adalah kekasih Allah, nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi pada akhirnya pun juga beliau merasakan kematian. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat sekarang ini saya berada di pemakaman yang pada akhirnya siapapun kita, apapun status sosial kita, kita akan pada akhirnya akan ke sini. Apapun pangkat dan jabatan, setinggi apapun yang kita miliki pangkat dan jabatan itu, sebanyak apapun harta yang kita miliki, dan setinggi apapun ilmu yang kita sandang, maka pada akhirnya akan ke sini. Banyak sekarang di antara kita ini berlomba-lomba mencari ilmu bagaimana sukses hidup di dunia, tetapi sudah sekarang jarang atau bahkan tidak ada lagi di antara kita mencari ilmu sukses menghadapi kematian dan setelah kematiannya. Sahabat pecinta dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik di sini bahwa 7 hari sebelum kita menempati kuburan kita, ternyata kuburan itu 7 hari sudah ada di depan pintu kita, di depan pintu rumah kita. Kuburan itu berteriak, mengingatkan kepada kita. Yang pertama, kuburan berkata, "Wahai calon penghuniku, ketahuilah saya adalah tempat yang sangat gelap. Maka bawalah terang, bawalah cahaya, bawalah penerang di dalamnya." Penerang apa yang dimaksud oleh kuburan itu? Cahaya yang dimaksud adalah cahaya salat-salat sunnah kita, salat tahajud, duha, dan salat-salat sunnah yang lainnya. Yang kedua, kata kuburan, "Wahai calon penghuniku, ketahuilah saya adalah tempat yang sangat sempit. Maka luaskan, lapangkan saya." Yang dimaksud meluaskan di sini kata kuburan adalah di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, perbanyaklah silaturahim, perbaiki hablum minan nas kepada kita. Maka ketika kita turun ke kuburan, Allah akan lapangkan kuburan kita. Yang ketiga, kata kuburan, "Wahai calon penghuniku, ketahuilah saya adalah tempat yang sepi dan sunyi. Maka ramaikan kepadaku." Kata kuburan, ramaikan dengan cara perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang keempat, kata kuburan, "Wahai calon penghuniku, ketahuilah saya di sini adalah tempat di mana tubuhmu, jasadmu yang utuh itu akan dihimpit sekuat-kuatnya. Maka dada menjadi punggung, punggung menjadi dada." Kata kuburan, selamatkan dirimu dari himpitanku dengan cara memperbanyak salat 5 waktu. Kita salat berjamaah di masjid. Yang terakhir, saudaraku, kata kuburan, "Wahai calon penghuniku, ketahuilah saya adalah tempat di mana mungkar dan nakir di dalamnya akan bertanya kepadaku. Maka lancarkanlah jawabanmu, wahai saudaraku, dengan memperbanyak sekarang ini, memperbanyak kalimat La ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Siapapun kita akan menuju ke sini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal seseorang, tidak bakalan mampu dia akan mengundurkan dan memajukannya. Pilihannya sekarang, saudaraku, sudahkah kita mencari ilmu bagaimana sukses menghadapi kematian? Sudahkah kita mencari ilmu bagaimana sukses setelah kematian kita? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.